Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa sebelum belajar selalu berdoa. Kali ini kita ketemu lagi dalam matematika kelas 5 dan kita masih di bab 3 yaitu tentang kecepatan dan debit. Yaitu kita belajar di KD 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Kita mengingat kembali, debit dapat digunakan untuk menghitung banyaknya cairan yang mengalir dalam setiap satuan waktu. Dalam kehidupan di sekitar kita, banyak hal yang berhubungan dengan debit. Misalnya, aliran bendungan, air terjun, keran air, dan lain-lain. Dan untuk saat ini, kita akan khusus membahas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Dan kita akan membahas beberapa contoh soal. Dan soal pertama, sebuah air mancur menyeburkan air. Dalam 5 detik, air mancur tersebut dapat menyeburkan air sebanyak 240 liter. Berapa liter per detik debit air mancur tersebut? Jawabnya, seperti yang sudah teacher sampaikan pada minggu sebelumnya, sebelum kita menghitung, jika kita menemukan soal cerita, maka kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal itu. Yaitu di sini diketahui volume sama dengan 240 liter, waktu sama dengan 5 detik. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah debitnya. Nah, selanjutnya sebelum kita menghitungnya, maka hal pertama yang harus kita tulis adalah rumus. Rumus debit adalah D sama dengan V per W. Setelah kita tulis rumusnya, barulah kita masukkan angkanya, yaitu volume itu 240 liter per waktu itu 5 detik. Sehingga 240 liter per 5 detik sama dengan 48 liter per detik. Jadi debit air mancur tersebut adalah 48 liter per detik. Selanjutnya, soal nomor 2. Suatu air terjun digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Debit air terjun tersebut 54 meter kubik per detik. Berapa liter air yang dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 5 menit? Jawabnya, diketahui debit air 54 meter kubik per detik. Waktu 5 menit. Waktu 5 menit dikali 60 detik sama dengan 300 detik. Jadi karena debitnya di sini adalah per detik sehingga waktu 5 menit, satuan menit ini kita rubah dulu menjadi detik. Yaitu caranya 5 menit kali 60 detik sama dengan 300 detik. Ditanya volume, jadi yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, rumus volume V sama dengan D kali W. Setelah itu kita masukkan angkanya. 54 meter kubik per detik kali 300 detik sama dengan 16.200 meter kubik sama dengan 16.200.000 desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik, kalian bisa lihat di sini karena meter kubik ke desimeter kubik turun satu anak tangga sehingga dikali 1000. Begitu ya anak-anak. Nah, 16.200.000 desimeter kubik itu sama dengan 16.200.000 liter. Soal yang ketiga. Andi mempunyai ember berisi air 10.000 cc. Ember itu ternyata bocor. Setelah 2 menit, air di ember itu tinggal 8.800 cc. Jika ember itu dibiarkan bocor hanya dalam 30 detik, tentukan sisa air dalam ember itu. Cc itu sama dengan cm kubik. Jawabnya,
debit lubang bocor, jadi kita menghitung dulu debit lubang yang bocor ya anak-anak, yaitu 10.000 cc dikurangi 8.800 cc per 2 menit, karena bocornya selama 2 menit. Nah, sama dengan 1.200 cc per 2 menit sama dengan 600 cc per menit. Jadi, debit lubang bocornya itu 600 cc per menit. Selama 30 detik sama dengan setengah menit. Volume air yang keluar dari lubang bocor ditentukan dengan cara berikut. Rumus V sama dengan D kali W. 600 cc per menit kali setengah menit itu sama dengan 300 cc. Dengan demikian, sisa air dalam ember setelah 30 detik adalah 10.000 cc dikurangi 300 cc sama dengan 9.700 cc. Sehingga sisa air di dalam ember itu adalah total dari keseluruhan air sebelumnya, yaitu 10.000 cc dikurangi air yang bocor 300 cc sama dengan 9.700 cc. Gitu. Selanjutnya kita lihat nomor 4. Sebuah kolam akan diisi air menggunakan 2 pipa. Besarnya debit air pada pipa pertama adalah 2 liter per detik dan pada pipa kedua debitnya 1 liter per detik. Berapa liter volume air yang tertampung dalam kolam tersebut dalam 20 menit? Jawabnya, diketahui debit sama dengan 2 liter per detik ditambah 1 liter per detik sama dengan 3 liter per detik. Jadi, debitnya itu adalah pipa pertama ditambah pipa kedua. Gitu ya, anak-anak, ini 2 liter per detik ditambah 1 liter per detik. Kemudian, waktu sama dengan 20 menit kali 60 detik. Karena di sini disebutkan waktunya 20 menit, sedangkan debitnya di sini adalah per detik, sehingga menit harus dirubah menjadi detik supaya bisa dihitung dengan lebih mudah. Sehingga hasilnya adalah 1.200 detik. Yang ditanyakan adalah volume. Kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan D kali W. Setelah itu kita masukkan angkanya. 3 liter per detik kali 1.200 detik sama dengan 3.600 liter. Jadi volume air yang tertampung dalam kolam tersebut adalah 3.600 liter. Soal yang kelima. Sebuah ember mempunyai volume 80 liter. Ember tersebut akan diisi air hingga penuh menggunakan keran air. Jika dibuka penuh, keran air itu mempunyai debit 0,08 liter per detik. Setelah ember terisi 75%, keran dikecilkan sehingga aliran debitnya menjadi setengahnya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh ember tersebut? Jadi, langkah pertama adalah diketahui dulu debit 1 sama dengan 0,08 liter per detik. Sedangkan debit 2, 0,04 liter per detik. Dari mana 0,04 liter per detik itu? Dari kalimat ini. Keran dikecilkan sehingga aliran debitnya menjadi setengahnya. Jadi setengah dari 0,08 liter kan 0,04 liter. Gitu loh anak-anak ya. Selanjutnya, volume 1 itu adalah 75% kali 80 liter sama dengan 60 liter. Sedangkan volume yang kedua adalah 80 dikurangi 60 sama dengan 20 liter. Jadi volume 2 ini adalah 80 liter ini dikurangi 60 liter ini adalah menjadi volume yang kedua. Selanjutnya kita tulis rumusnya W sama dengan V per D. Waktu 1 atau waktu dari debit dan volume 1 ini adalah
W1 sama dengan 60 per 0,8 sama dengan 750 detik. Sedangkan W2 dari D2 dan V2 ini, W2 sama dengan 20 per 0,04 sama dengan 500 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh ember tersebut adalah 750 ditambah 500 sama dengan 1250 detik atau 20 menit 50 detik. Nah, sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, mengerjakan halaman 85 nomor 9 sampai 12. Dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan hari Sabtu. Demikian pertemuan kita kali ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang teacher sampaikan hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa jika kalian mengalami kesulitan, masih belum paham, kalian boleh menghubungi teacher, tanya sama teacher, boleh telepon, boleh WA. Begitu ya anak-anak. Itu saja dari teacher dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, untuk selalu semangat belajar, semangat beribadah, semangat membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.